Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Coba cek akhlaknya bagaimana. Karena itu dalam kajian hadis yang bersanad biasanya yang dimulai itu selain innamal a'malu binniyat itu ada hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum yarhamkum man fis sama. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau orang benar belajar hadisnya selain kuat hujahnya akhlaknya juga mulia. Itulah sebabnya seringkali saya tekankan di setiap pengajian. Jaga sikap, jaga akhlak, hindari celaan. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang. Ya? Nah, kenapa? Karena tujuan utama belajar itu seperti itu. Guru juga begitu. Guru begitulah, hati-hati loh. Ya, itu akhlak itu masuk kategori yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa dhaharat siyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau Anda ingin belajar pada guru yang benar, 4 cirinya kata Imam Nawawi. 1, pakar di bidangnya. Kalau mau belajar Quran, ke pakar Quran. Ya, ini juga di Masjid An-Nur ini kalau bikin kajian punya database. Periksa kepakaran ustadznya apa, jangan dipaksakan. Ustadz dipaksa menyampaikan materi yang bukan bidangnya. Kawan saya pulang dari Saudi, kuliah di King Abdul Aziz University. Pulang ke Indonesia, diminta ngajar tafsir, cerita ke saya sambil ketawa. Kenapa antum? Syekh, saya ini di Saudi ngambil jurusan pertanian. Tentang nanam kurma. Pulang ke sini suruh ngajar tafsir kan. Saya bilang ya udah ajarin aja tentang nanam kurma. Surat An-Nahl saya bilang gimana cara nanam kurma itu. Ketawa tuh. Nah, jadi teman-teman tuh cek dulu begitu. Tidak semua orang yang ke Arab itu juga belajarnya tentang pengetahuan agama. Gitu. Ya, jadi didalami dulu. Dalam itu ada ukurannya nanti, makanya di Timur Tengah itu ada tingkatan. Ya, ustadz itu umum sifatnya. Nanti misalnya ada da'i, di bawahnya muballigh. Muballigh ada da'i. Kemudian setelah itu naik ke atas sedikit. Ya, naik ke atas. Setelah jadi da'i nanti alim. Alim nanti boleh mufti. Mufti qadhi. Kalau qadhi itu sudah nggak bisa ditawar dan ada konsekuensi hukuman. Kalau mufti berhak ngasih fatwa. Tapi pilihan pada Anda, mau dikerjakan tidak hubungan Anda dengan Allah. Tapi fatwanya dikasih. Tapi kalau orang sudah mufti, Anda nggak boleh tanya dalil. Karena itu manusia dalil. Kalau Anda tanya nggak sopan. Mufti itu nggak harus sebutkan dalilnya. Kalau di Timur Tengah ditanya, misalnya Syekh, apa hukumnya masuk masjid, khatib sedang menunaikan khutbahnya, ya, apakah saya tahiyatul masjid atau langsung duduk? Dia akan jawab langsung. Nah, Anda nggak boleh tanya dalil. Misal beliau jawab langsung duduk saja. Jangan tanya mana dalilnya. Itu pasti Anda akan diusir itu. Kalau nggak percaya saya pergi ke yang lain katanya gitu. Nah, karena kenapa? Karena manusia dalil. Kalau beliau ngajar di kalangan pelajar untuk jadi mufti dibahas kitabnya runtut. Runtut seperti itu. Nah, kalau kalangan-kalangan muballigh hanya menyampaikan saja. Kalau tidak yakin dengan itu cek lagi. Nanti tanya pada alim, ngaji kitab. Seperti itu caranya. Ya. Saya pernah dulu di Bekasi ngajar, awal-awal tuh, begitu ngajar, nyampaikan materi, saya persingkat untuk memudahkan, kita bikin PowerPoint. Maka ada jamaah keberatan, ini bukan ngaji kitab katanya, ngaji PowerPoint. Maka DKM-nya diingatkan, sampai dibikin flyer sendiri sama jamaah itu, ngaji tuh bawa kitab gitu. Oh, alhamdulillah, kan diingatkan. Alhamdulillah, bersyukur. Saya bilang santri saya, coba bawa kitab-kitab tuh yang di perpus, gak usah semua, secukupnya aja di mobil. Kumpulin semua kitab tuh, penuh mobil itu. Jadi begitu masuk, saya datang, dikumpulkanlah kitab-kitab itu. Kagetlah orang-orang ini kan. Saya mohon izin, memang kajian saya bukan kajian kitab. Kajian saya kajian kutub sebenarnya. Ya. Kutub tuh jamak dari kitab. Ini kitabnya ini. Baru saya rinci. Ini bab tauhid. Kalau belajar yang ini, nah ini kitabnya. Ini di Timur Tengah dipelajari anak SD. Kalau ini yang SMP. Ini yang di kampusnya yang digabungkan. Satukan semuanya. Nah, untuk memudahkan kalau saya baca satu-satu kan panjang. Karena itu saya rangkum isinya menjadi PowerPoint untuk memudahkan. Kalau Anda yang tanya kemarin dalilnya mana? Nih kitabnya. Tolong yang tanya, tolong baca kitabnya ini. Ternyata baca kitab pun tidak bisa. Kan jadi masalah. Tanya dalil, nuntut dalil, bawa kitab, minta dibacain. Nah, itu pada kondisi demikian kita harus memahami kondisinya. Tapi pengajar pun mesti bijak untuk melihat keadaannya. Karena memang begini di Indonesia,
kualifikasi dan seleksi semacam itu hampir tidak ditemukan. Sehingga semua orang jadi ustadz. Semua orang jadi kiai. Yang video callan sama malaikat pun jadi kiai gitu. Astagfirullah. Udah lupain sini. Ini ya. Jadi kenapa itu nomor 2 untuk menjadi ukuran standar. Saya nggak pengen Anda ngaji bagus, hafal ayat, hafal hadis, paham dalil, tapi dalil itu digunakan untuk bertengkar. Itu belum lulus itu ngajinya. Belum lulus. Ngaji yang benar itu dalil dipakai memperbaiki diri. Dekat sama Allah, ajak orang lain supaya dekat Allah, bukan untuk berselisih. Saya sering katakan kalau ada orang ngaji dengan saya, menjadikan alasan sebagai peluru untuk menembak orang, saya tidak akui sebagai murid. Karena menyalahi manhaj. Menyalahi Quran. Jadi Quran yang mana yang diajarkan? Hadis yang mana yang dipelajari? Nabi itu datang untuk merangkul, bukan memukul. Mencintai, bukan untuk mencelakai. Nanti ada babnya tersendiri. Kapan porsinya ustadz, kapan porsinya jamaah. Ini kadang-kadang jamaah lebih daripada ustadz. Ustadznya biasa-biasa, jamaahnya rame gitu kan. Nah, itu akan terjadi akhir zaman. Kalau sekarang terjadi ya itu hati-hati aja. Paham? 1, jadi niatkan mengaji untuk memperbaiki diri. Orang yang berniat karena Allah dan Rasulnya untuk belajar agama, memperbaiki dirinya lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, itu saat mulai berangkat langsung Allah puji orang itu. Ya, jelas? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, pakai za bukan dza. Ya. Za. Jelas? 1, yang kedua, cepat. Sebelum yang kedua saya bacakan dulu tafsirnya. Ayahsulallahu zakatun wa taharatun fi nafsi. Ya, yang dimaksud ya zakat itu adalah hadirnya, berhasilnya ia untuk mencapai kebersihan dan kesucian dalam jiwanya. Jadi ada potensi yang tidak baik di jiwa, itulah fujur tadi. Saya berikan rumus cepat ya. Setiap ada baik di takwa, pasti ada lawannya di fujur. Ada lawannya. Misal, jujur itu di takwa. Baik, pasti ada lawan dusta. Tempatnya di mana? Di fujur. Ya. Supaya lebih optimal ya. Duduk aja, lihat fokus baik-baik. Biar saya ngapus. Stop. Supaya saya hisabnya lebih ringan insyaallah hari kiamat. Antum yang hati-hati nih. Ya Allah, saya sudah datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Jamaah hanya duduk, lihat, catat, dan berharap masuk surga. Bismillah. Ini 1, ini 2. Ini nafas. Wa nafsi wa ma sawwa fa'alhamaha fujur. Di sini ada fujur. Sini ada takwa. Fujuraha wa taqwaha. Taqwaha. Biasanya kayak begini ke atas. Ini gambaran dari alif kasih tegak sini. Perhatikan baik-baik. Fokus. Ini fujur, lawan dari takwa. Jadi kalau di sini kumpulan sifat positif yang baik-baik, ada jujur, ada sabar, ada rendah hati, dan seterusnya. Maka di sini ada lawannya yang memancar, membawa sifat lawan dari ini sehingga terasa tidak baik, seperti negatif. Nah, sifat positif dan negatif terbawa dalam keseharian kita. Unsur kehidupan itu positif negatif. Anda punya mainan robot-robotan pakai baterai, akan positif dan negatif. Kalau nggak ada negatif, nggak hidup. Nggak ada positif pun nggak hidup. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini akan selalu seperti itu. Karena bawaan di dalam diri kita pun kehidupannya seperti itu. Yang memancar pada sifat baik, pancarannya itu kalau material namanya infajar. Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Kalau pancarannya membelah sesuatu yang gelap misalnya jadi terang, atau merespon sesuatu yang positif, itu fajar namanya. Makanya sholat pertama saat bangun tidur, saat sinar matahari membelah kegelapan malam disebut fajar. Quran surah 17 ayat 78. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana
masyhuda. Tapi kalau pancarannya sifatnya yang tidak baik, dirasakan kurang positif, fujur namanya. Ini huruf sama, tapi kalimat harokat bisa berbeda, makna bisa tidak sama. Laha dengan alaiha tidak sama. Kasabat dengan iktasabat itu beda. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu tidak sama. Ya, raghiba fi dengan raghibaan itu beda. Sama-sama raghiba, fi senang, an benci. Takwa akumulasinya ini, lawannya ini. Nah, sekarang tugas kita bagaimana menghidupkan yang takwa, menekan yang fujur. Jelas? Ini ada supporter yang mensupport kita supaya ini bisa muncul ke permukaan. Namanya malaikat. Karena itu, setiap ada amalan yang mensupport takwanya supaya muncul, seperti sholat, takwa supaya hidup, puasa, takwa supaya naik, itu pasti malaikat ikut support. Contoh, paling cepatnya begini, ini pasti dirasakan. Panggilan sholat itu apa namanya? Adzan. Ketika adzan dikumandangkan, kalau ada iman dalam hati kita, pasti terkonfirmasi. Makanya sebelum kalimat sholat, iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Nah, iman itu nanti konfirmasinya akan muncul ketika dipanggil untuk menunaikan sholat. Ada di mana ayatnya? Al-Anfal. Ayat berapa? Kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ingat, qulub jamaknya qalbu. Di dalam qalbu ada nafas. Orang beriman itu ciri standarnya, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran di hatinya. Getaran itu getaran iman, beda. Tidak sama dengan ketika Anda di jalan, pelanggaran, lihat polisi, ada getaran juga tuh. Itu bukan getaran iman. Baik, balik lagi. Ada getaran, maka ketika dikumandangkan Allahu Akbar, ada rasa kan dalam hati? Pernah nggak ada semacam bisikan positif pada diri kita dengan mengatakan sudah adzan, siap-siap. Nah, itulah tugasnya malaikat. Jelas? Tapi setelah adzan itu selesai, tiba-tiba suka ada bisikan, baru adzan kok belum qomat. Pernah begitu? Itu ada hadisnya di Abu Daud nanti. Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau adzan selesai, balik lagi setannya, namanya khanzab. Setan balik lagi. Nah, itulah provokatornya setan. Di sini ada supporter, di sini ada provokator. Setan. Perhatikan baik-baik. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali. Jadi setiap aktivitas kehidupan kita, kita akan selalu menemukan keadaan hati ini terbawa pada dua suasana. Anda pun waktu mau ke sini kan masih ada pilihan tuh. Berangkat enggak gitu kan. Ustadznya datang enggak gitu kan. Tadi kan waktu nunggu, terus Ustadz Surya kan ngasih pengarahan, kan Anda masih lihat jam tuh. Terus Ustadznya datang enggak ya gitu ya. Nah, itu kan selalu begitu. Nah, karena tidak tentram, ada gejolak, bahasa Arabnya disebut qoluba. Tempatnya disebut kolbu. Tempat nafasnya disebut dengan kolbu. Cara kita supaya bisa menekan ini, agar lahir ini, takwa, itu disebut tazkiyah itu. Maka lanjutkan ayatnya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man zakkaha. Zakka. Pakai fi'il madhi di sini supaya cepat. Dan fungsinya kuat. Jadi kalau pengen betul-betul jadi orang baik, maka komitmenlah yang kuat dan cepat untuk membersihkan, menyucikan terjemahannya. Nyuci supaya yang fujurnya dialihkan ke takwa. Saya tanya sama ibu deh bu, maaf ya bu, kalau nyuci itu buang bajunya atau buang kotorannya? Ih kotor, kan nggak ada begitu kan? Pasti buang kotoran kan? Nah, ini kita diajak berpikir, makanya saya bilang, jadi orang Islam itu pasti pintar. Karena bahasa Quran itu menstimulasi otak kita supaya terus berpikir jadi pintar. Nah, karena itu, kenapa harus ada nyuci? Karena ada kotoran. Kenapa dicuci? Supaya bersih. Sampai sini paham nggak? Kenapa dicuci? Supaya kotorannya apa? Hilang. Muncul apanya? Bersihnya. Karena ibu nggak mungkin nyuci baju bersih. Ibu kurang sehat kalau begitu. Yang dicuci itu yang Nah, cara berpikirnya Allah mendatangkan yang kotor itu bukan ingin menjadikan baju kotor, bukan. Tapi supaya muncul bersihnya.
Hah? Ulang. Allah mendatangkan, menciptakan kotor, bukan ingin membuat baju itu kotor, tapi supaya diketahui bersihnya. Sebab kalau tidak ada yang kotor, nggak ketahuan bersih. Nyuci itu cuma wasilah saja. Kalau tidak ada kotor, kita nggak tahu itu bersih. Makanya didatangkan kotor supaya datang apanya? Bersihnya. Nah, terapkan kaidah itu ke sini. Seperti Anda mencuci, bukan menghilangkan bendanya. Ini bukan menghilangkan nafasnya, meninggal kalau begitu. Ya. Yang diinginkan, didatangkan dusta itu bukan ingin menjadikan Anda pendusta, tapi supaya muncul jujurnya. Diciptakan marah itu bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu. Tapi supaya naik sabarnya yang ada di ibu. Kita belum belajar hikmah nih. Belum belajar, karena kan rumah tangga itu selalu naik kelas. Ya, ibu mau naik apa turun? Nah, kalau mau naik pasti tantangannya pun lebih besar. Kalau kesabarannya kecil, rumah tangga rusak, Bu. Karena Allah nggak mungkin ngirimkan ujian besar pada sesuatu yang kecil. Kalau Anda doanya pengen besar, ujiannya pasti besar. Caranya bagaimana? Kirimkan masalah-masalah supaya kesabarannya naik, sehingga ketika mengatasi masalah yang lebih besar, sabarnya sudah mulai bisa mengatasi ini. Itu maksudnya. Halo? Ya. Jadi kalau Allah titipkan marah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Boleh jadi di depan itu ada persoalan lain yang melatih kesabaran supaya lebih kuat. Tuh. Jadi berbahagialah kalau suami sedang marah. Sedang suami marah. Kan? Lihat. Oh, Allah titipkan marah pada suami supaya saya sabar. Nah, kan? Tenang aja. Insya Allah lebih tenang. Ntar juga lama-lama suami bingung sendiri. Tuh. Jadi gampangnya gini, cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Nah, balik gantian kita ya. Istri cemberut, suami, gitu. Pulang kantor, istri cemberut. Mama, apa kabar? Senyum. Kasih gelang 2 kilo. Wah, itu selesai masalah insya Allah. Ya teorinya begitu. Ya, prakteknya kan gak semudah itu. Ustadz juga sama saja. Makanya jarang ada ustadz ceramah begini, bawa istri itu jarang. Ini live ya? Udah. Gitu ya. Nah itulah tazakka itu. Nah, kenapa pakai ya zakah untuk memotivasi kita cepat? Walaupun pada dasarnya kita selalu mengalami, maaf, tahapan-tahapan. Gak ada yang langsung sempurna. Dan kalau sedang belajar jadi orang baik, gak usah pedulikan pada berbagai macam komentar yang dialamatkan pada kita. Ini saya kasih rumus supaya enak ya. Gini, hidup itu gak akan lepas dari cacian. Ingat baik-baik itu. Kata Imam Syafi'i, semua orang hidup pasti mengalami cacian. Allah pun dicaci, malaikat dicaci, nabi dicaci, ya, sahabat dicaci, tabi'in dicaci, ulama dicaci. Antum Tuhan bukan, nabi bukan, malaikat bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum nyampe. Terus nggak pengen dicaci, kurang sehat. Ya, nah cacian itu ada 2, dari orang baik atau dari orang buruk, dari yang soleh atau yang salah. Kalau yang mencaci itu orang baik, maka Allah sedang menitipkan kebaikan pada orang itu supaya dia kembali berarah pada nilai-nilai kemuliaan. Ulama nih misalnya, ya, cacian ulama itu bukan kata-kata kasar. Biasanya nggak keluar dalam bentuk yang kasar, dengan yang baik, yang lembut, kecuali pada kondisi tertentu dia tegas, tapi tetap tidak kotor keluar kata-katanya. Karena beda antara kotor dengan tegas itu lain. Nah, kalau ada ulama mengingatkan, sekalipun tegas misalnya, itu artinya dititipkan oleh Allah supaya kita kembali jadi baik.
Tapi kalau ada orang yang terlihat tidak baik, mencaci Anda karena kebaikan Anda, itu artinya Allah titipkan pada orang itu untuk menetapkan bahwa Anda sudah jadi orang baik. Ya. Dulu Anda nongkrong misalnya, di tempat yang kurang baik, terus tiba-tiba ke masjid. Teman Anda bilang, soleh, kan? Padahal nama Anda Kevin misalnya kan? Nah, itu bukan celaan sebetulnya. Allah titipkan pada lisan orang itu yang menetapkan bahwa sekarang Anda sudah baik. Buktinya yang kurang baik pun tetap menyebut Anda baik. Jadi nggak usah marah. Kalau ditemukan pada diri kita, kita koreksi. Kalau tidak ditemukan, abaikan aja. Selesai. Jangan mencela yang sudah tercela. Dan nggak usah langsung bikin status. Alhamdulillah ditetapkan jadi baik. Memang Allah Maha Adil. Nah, kurang kerjaan. Ya. Tidak aman. Apa saya juga aman dari itu? Tidak. Coba lihat di media sosial tuh. Yang mencela ada. Ya, yang ini ada. Tapi kan untuk apa gitu? Abaikan saja. Ya, kalau merasa ya perbaiki. Tidak merasa ya tidak usah. Saya dilaporkan Ustadz. Itu si fulan mencela. Padahal dia juga dulu dengan Ustadz begini. Alhamdulillah saya terhormat. Terhormat. Nasabnya ke Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i pernah dihujat oleh seseorang, muridnya mengadu. Imam Syafi'i, orang itu depan Anda senyum-senyum, di belakang itu menghujat. Alhamdulillah, berarti saya berwibawa katanya. Alhamdulillah saya berwibawa. Kok bisa? Karena dia masih menghormati saya di hadapan saya. Dan hanya bisa membicarakan itu di belakang saya, berarti saya berwibawa. Ya, jadi maksudnya apa? Bikin santai aja kehidupan itu. Ya, bikin santai. Gak apa-apa kalau pindah kepada hal yang lain yang tidak kita sepakati, nggak apa-apa, hargai saja. Ya, kan rumusnya sederhana kan? Ya, sekarang hari apa? Ahad ya, Ahad Minggu ya. Kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru, yang pusing. Ya. Udah, Bismillah. Selanjutnya 2. Masih ada waktu ini? Alhamdulillah. 2. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nomor 2. Kan ada 3 sifat kan? 1, niatkan untuk berusaha menjadi pribadi yang baik menurut Allah dan Rasul. Ingat standarnya itu ya, Allah dan Rasul. Jadi bukan menurut orang. Nanti kalau menurut orang standarnya standar ikut siapa? Kalau ikut kajian ini jadi baik. Kalau nggak ikut kajian itu belum baik. Paham nggak? Oh ini kajian fulan bersama kita, inilah orang ahli Quran. Ini yang nyunnah, yang lain belum. Ya, yang tidak sama kita belum. Nah itu belum standar. Standar itu ya standar Allah dan Rasul. Jelas sampai sini nggak? Nah, nanti kalau sudah hatam ini pelan-pelan, kita nanti masuk ke fikih. Ya, ke fikih. Misalnya kenapa ada perbedaan ini dan itu, kita turunkan tuh. Oh ini jalurnya ini dan sebagainya. 2. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ayahsul lahu ti'adhun wanzijarun 'anil maharim. 'Anil maharim. Saya terjemahkan dulu. Au yadzakkaru, atau ia berniat untuk menjadikan dirinya selalu teringat Allah. Dengan mendapatkan pengingat itu, fatanfa'ahu dzikra, maka ia mendapatkan banyak manfaat dari pengingat yang diberikan olehmu itu ya Muhammad. Yang kedua, niatkan belajar kita untuk berzikir kepada Allah. Nanti dirinci zikir itu apa. Dah? Jadi 1, niatkan merubah diri kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Yang kedua itu niatkan untuk meningkatkan zikir kita kepada Allah. Apa itu zikir? Ingat. Apa itu ingat? Zikir, ya. Kamu zikir enggak? Kemarin kan kita ketemu di PIM. Kamu ingat enggak gitu ya? Aduh, aneh-aneh aja. Kan enggak bisa begitu juga gitu ya. Harus pada tempatnya. Zikir itu seluruh aktivitas yang menjadikan kita terkoneksi dengan Allah, teringat Allah. Zikir, kullu amalin zikir.
Setiap perbuatan sudah yusiluna ilar rahman, yang menyambungkan, mengoneksikan diri kita dengan Allah. Intinya amalan yang menjadikan kita selalu ingat dan dekat dengan Allah. Ada kata dekatnya ya, bukan hanya ingat. Ini bentuknya ada 2. Udah? Yang 2 ini nanti wujud penamaannya 1. Saya sebutkan yang 2-nya dulu ya. 1 dari 2 ini, 1 meningkatkan semua jenis yang ma'ruf. Ma'ruf itu dalam arti ibadah-ibadah ritual. Ibadah sifatnya ritual. Jadi ini disebutnya ibadah, ada yang sifatnya ritual. Contoh, sholat. Sholat itu disebut zikir dalam Quran. Dalilnya dari mana? Kita rinci ya. Misalnya sholat. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat ke-28. Tafsirnya di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Yang di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28 kita hafal, ala bidzikrillahi tatmainnul, yakinkan pada dirimu dengan engkau meningkatkan zikir kepada Allah, dampaknya ke hati semakin tenang. Bagaimana cara meningkatkan zikir itu? Salah satunya lewat sholat. Sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sholat disebut zikir. Dah, contoh lagi, Quran. Quran itu zikir. Jadi kalau kita baca Quran, kita sedang ibadah ini. Makanya setiap hurufnya berpahala. Dan diupayakan sebaik mungkin penampilannya. Memang boleh baca Quran tidak berwudu, tapi paling bagus berwudu, menghadap kiblat, karena sedang ibadah. Dan merasa dilihat Allah, diperhatikan, diawasi. Fokus ke sini. Dari mana tahu Quran itu zikir? Dalilnya Quran sendiri, surah ke-15 misalnya Al-Hijr, ayat berapa? 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini Quran disebut zikir. Mau membaca, mau menghafal. Menghafal itu, kalau sudah hafal, terus kita ngulang-ngulang itu nilainya 4 kali dibandingkan bacaan biasa. Orang yang menghafal Quran, fadilahnya 4 kali lebih tinggi dibanding orang yang sekedar baca. Dari mana taunya? Quran surah ke-54. Ayat berapa? 17. Berapa lagi? 22. Berapa lagi? 32. Berapa lagi? 40. Hitung. 1, 2, 3, 4. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, ini menghafal itu lebih tinggi nilainya 4 kali. Nanti kalau saya mau rinci bisa dengan hadis. Misalnya pahalanya. Kalau baca kan sekali baca. Kalau menghafal dibaca berkali-kali. Ya, nanti pendampingan malaikatnya. Kalau saya detilkan terlalu panjang waktunya. Karena yang saya ingin tekankan sifat ini saja. Doa. Doa ibadah bukan? Ibadah. Makanya jangan sembarangan berdoa. Harus sampai ke hati ke sini. Jangan cuma di mulut, jangan cuma di lisan. Sampaikan ke dalam jiwa supaya menyentuh. Dari mana taunya itu zikir? Quran surah 7. Ayat berapa? 205. Makanya ngaji ya, ngaji yang betul. Menghafal. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan berzikir, doa. Maksudnya apa? Kalau doa, koneksikan dengan Allah supaya khusyuk. Ini belum nyambung sudah doa. Kita itu umat yang baru bangun tidur sudah berdoa. Nggak ada di muka bumi manapun yang baru bangun tidur sudah ingat Allah tuh nggak ada. Kecuali orang Islam. Kalau nggak percaya silakan, bangun tidur itu sudah doa. Tuh. Cuman kadang-kadang doanya nggak nyambung. Dalam keadaan belum sadar. Bangun nih. Alhamdulillah sih. Kayaknya. Udah mah. Amatanah tuh panjang amatanah. Daya nusyuk. Bangun jam 3 pas sadar jam 5 tuh. Okay. Ya, karena yang dibaca itu bukan dalam keadaan sadar.
Makanya Nabi mengajarkan kalau bangun, tuh di Sunan Abu Daud tuh, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas. Kalau bangun tuh duduk dulu biar tenang, darah mengalir bagus. Ya, makanya kenapa miring itu supaya saat bangunnya lebih mudah. Terlentang tuh bebannya berat. Makanya kalau mau bangun miring dulu, bangun, duduk dulu sebentar, biar ngalir dulu, darahnya ngalir. Setelah itu hilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang bersih. Nanti ada hadis lain. Kalau Anda bangun dari tidur, cuci tangan itu yang diduga kotor karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Nah, jadi pas kita bangun dengan bagian tangan yang bersih. Bersihkan dengan baik, setelah itu baru baca doa. Ya, baca doa dari dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan yang masih mengantuk. Jadi kalau kita urutkan, bangun, duduk dulu, kemudian hilangkan bekas ngantuk, berdoa, baru baca yang 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ibu ya, bangun tidur, ku terus duduk. Malah ibu nggak ingat ayat, baru aja saya sebutkan. Guru-guru TK tuh perbaiki liriknya ya. Tidak ada orang bangun tidur langsung mandi tuh, nggak ada. Bangun mandi, dia ketiduran di toilet itu kalau gitu. Bangun tidur, ku terus duduk, tidak lupa hilangkan kantuk. Itu udah teruskan nanti ya. Nah ini zikir, doa itu zikir, baca Quran zikir, menghafal zikir, sholat zikir. Habis sholat kan kita zikir kan? Zikir. Di situ nanti ada bab, ada zikir, ada doa, ada salaman di akhir, ada. Semua kumpul, tinggal prioritasnya aja. Ya, begitu selesai sholat, zikir, kenapa didahulukan istighfar? Ya, nah karena kita mengoreksi diri, khawatirnya saat sholat tadi belum nyambung dengan Allah. Ingat-ingat yang lain, lisannya Allahu Akbar, di pikirannya itu motor hu Akbar, sendal hu Akbar, pakaian hu Akbar. Nggak nyambung. Setelah itulah ba'da sholat kita langsung sadar itu, kita zikir, ingat sama Allah, istighfarlah kita. Itu yang dimaksud Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir, koneksikan diri Anda, yang belum konek sambungkan. Jelas? Qiyama wa qu'uda wa 'ala junubikum, di situ kum. Dah, ini pelan-pelan. Sekarang apa kaitannya dengan itu? Kalau Anda mau datang ke majelis ilmu, bagaimanapun keadaan diri Anda, statusnya apa, Anda ingin jadi orang baik, maka materi pertama yang Anda niatkan untuk meningkatkan zikir kepada Allah. Maksudnya apa? Fokuskan. Mau belajar apa tuh? Sholatkah? Qurankah? Tentang doakah? Ya? Tentang kalimat-kalimat thayyibah kah? Maka dari sini DKM masjid coba disusun supaya orang ngaji itu ada kurikulumnya. Gak lompat-lompat. Coba dibuat kurikulum yang pokok apa. Jangan-jangan selama ini sholat belum paham tentang sholat. Maka dibuat kajian misalnya spesial dalam sebulan fikih sholat saja. Supaya ketika orang datang tahu dia ingin dekat dengan Allah, yang dia pelajari apa? Bab ini. Untuk meningkatkan ibadah ritualnya. Kalau ini sudah bagus, nanti ada dampaknya, muncullah akhlak, evaluasi pada diri kita. Ini kan tiap hari dipakai ruku sujud. Kan gambaran tunduk patuh sama Allah. Makanya disebut muslim, yang tunduk patuh sepenuhnya. Sami'na wa ata'na. Jadi tunduk, kalau Allah suruh mata begitu, tunduk, itu muslim namanya. Lisan diminta sama Allah, berkata yang begini. Kalau nggak begitu jangan berkata, patuh, itu muslim namanya. Itu sami'na wa ata'na, dilatihlah dalam sholat. Nanti pasca sholat cek, betul nggak tunduk, betul nggak patuh. Itu poinnya. Bagaimana cara mengukur itu? Nanti ada bab yang lain dalam kajian ilmunya. Makanya ilmu disandingkan dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena tetap ukuran standar ilmu itu ada akhlaknya juga. Di Quran surah 58 ayat 11. Nah ini bagian pertama berzikir. Jadi kalau Anda mau ikut kajian, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu. Sudah nyambung belum dengan Allah? Dulu ada orang yang minta jihad. Pengen berangkat. Turun ayat tuh sederhana. Perbaiki dulu sholatmu, kata Allah tuh. Gitu. Perbaiki sholatmu. Belum nyambung dengan Allah, sudah ingin tampil.
Ya, nggak sekolah pengen ikut ujian gitu, kan repot tuh. Supaya menjaga hatinya, meluruskan dengan baik dan sebagainya. Ini latihan. Nanti dampaknya banyak. Sholat tuh cabangnya banyak. Ke pribadi, ke keluarga. Keluarga tuh sebagai anak, sebagai suami, istri, ayah, ibu, nenek, kakek, kerabat, banyak sekali. Belum kalau dengan Quran. Kalau sudah jadi Quran tuh, wah indah. Tidak ada satupun pelajaran terkait Quran kecuali semuanya keindahan. Anda mau ngaji tajwid, ya, mau ngaji tahsin, semuanya indah. Kalau benar-benar belajarnya ya dengan pemahaman. Saya tuh agak kurang cocok kalau belajar cuma sekedar hafalan. Walaupun itu nggak salah. Biasanya kami suka turunkan. Misal, kalau pembahasan huruf nih. Huruf ya. Huruf itu bukan sekedar kita bisa mengucapkan huruf. Tapi kalau benar kita bisa kuasai itu dengan jalan keluar hurufnya, kita telah menguasai semua sumber suara yang berpotensi dikeluarkan dalam diri kita. Dampaknya apa? Mau menguasai bahasa apapun lebih mudah dan cepat. Itulah rahasianya kenapa ahli-ahli Quran di zaman Nabi itu hitungan hari menguasai bahasa asing. Ada yang menguasai bahasa Persia cuma 3 hari. Karena semua sumber suaranya sudah dikuasai. Ya, makharijul huruf, tempat keluarnya suara yang ada 17. Dibagi ke dalam 5 bagian pokok. Ya, jadi kalau kita bisa keluarkan dengan baik, misalnya di sini ada A dengan H, itu di sini. Adnal halaq. Naik sedikit ke sini ada ha dengan ain, ha dan a. Di sini naik lagi ada kha dengan gha. Nanti ke atas tuh ada qaf, ya. Kemudian ada kaf, terus sampai ke ba. Ke depan waw dengan ba, ya. Ke depan ini mim, waw dan ba, dia keluar. Tinggal tambah dengung. Kalau semua itu bisa kita kuasai dan dengan benar cara mengucapkannya, itu bahasa apapun mudah karena semua suara sumbernya dari situ. Itu diantaranya. Ya makanya orang dulu itu begitu ketat gitu kan? Itu sampai terus. Anda asal tahu huruf, kalau harokat gampang Bu. Rumusnya sederhana. Ayu, apa? Itu aja. Ayu itu singkatan A, I, U. Kalau di atas agak miring pasti A. Kalau di bawah miring pasti I. Kalau ada bulatan ada ekornya pasti U, itu aja. Kalau huruf apa? A, miring gini, A. 2 kali, A. Ya. Bawah, I. 2 kali, I. 3 kali, I. Gitu kan. Atasnya, U, gitu aja. Nanti hurufnya matikan aja supaya tahu di mana tempatnya. Misalnya ba, di mana ba itu? Matikan. Oh di sini. Beda, ha, di sini. Ya. Beda misalnya apa lagi? Da, tuh, ketika Anda bilang ba dengan dal, beda. Makanya orang Arab itu berbicara dengan ayu, mengakhiri dengan sukun. Hidup ayu, mati syahdu. Bukan. Hidup ayu, bacalah kalimat di awal dengan hidup. Kalau bukan a, i pasti u. Mati syahdu, syahdu itu sukun bahasa Arabnya. Matikan bagian terakhir dengan sukun, gak usah bingung. Karena gak ada harokat di akhir. Kalaupun ada, itu penanda. Tetap ketika dibaca, mati. Sekalipun Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya mi pakai i. Tapi kalau Anda baca berhenti di situ, mati. Sukun, syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Nggak ada yang hidup semuanya, kecuali disambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mati. Nggak ada orang baca Quran, saat berhenti hidup tuh nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Pasti nggak ada. Ya. Nah itu ngaji Quran begitu tuh nikmat. Mau ke anak-anak, mau dibikin harakat, mau dibikin saling kenal. Dulu kan kita ngaji begitu tuh. Ya, saat-saat belum ada Google. Ya, saat orang belum banyak pasang status. Saat belum banyak ibu-ibu menantikan komen, tuh kan? Tuh kan? A fata a fata fa lam doma u lu apa lu. Ya, banyak lah. Ya Allah, kenapa nyambung ke situ tuh? Menduduk, lihat, catat, tahu. Suk surga, Masya Allah. Antum kurang nikmat apa lagi hidup tuh? Masih ada waktu? Masih ada. Dah, 2. Ini kan baru 1. 2, zikir itu tadi.
Tarkil maharim, meninggalkan semua yang dilarang. Mengerjakan semua yang diperintahkan, amar bin ma'ruf, sifatnya ritual, nanti turunannya akhlak. Makanya dibagi lagi nanti ada akidah, turun ke ibadah, dipraktekkan dalam muamalah, dihiasi dengan akhlak. Nah, di antara bentuk zikir yang kedua adalah tarkur maharim, meninggalkan yang dilarang. Nahyu anil munkar. Itu bentuk zikir. Jadi ketika, maaf, Anda meninggalkan sogokan, ada yang nyogok, Anda tolak. Ya, menghindari korupsi, itu sedang berzikir, ada pahalanya. Jangan dikira pahala itu pada sholat saja, tidak. Ya, menahan amarah, kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu ada pahalanya. Dan ada masa-masa meninggalkan maksiat itu lebih besar pahalanya dibandingkan mengerjakan ketaatan. Misal, maaf ya, sekarang ini kan peluang bermaksiat tinggi sekali. Ketika Anda berjuang, ribat, menjaga diri kita supaya tidak terikat dengan maksiat, itu pahalanya melimpah. Di saat-saat tidak mudah menghindari maksiat. Ya, ini handphone tuh yang dibawa-bawa kan, belum tentu ketika antum lihat tuh semuanya kelihatan baik. Muncul iklan yang gak baik, muncul macam-macam dan sebagainya kan, ikut algoritma kan. Jangan, Ustadz kenapa channel Ustadz ada iklan begini? Anda pernah buka apa sebelumnya? Algoritmanya ngikut. Nah ketika itu muncul di hadapan Anda, itu kan ada pahala untuk menghindarinya, jauhi. Seperti ketika ada pengajian baik, ada potensi pahala untuk mengikutinya. Jadi jangan dikira ketika Anda skip itu tinggalkan, itu gak ada pahalanya. Ada kalau niat Anda berzikir kepada Allah. Di kantor ini gak mudah nih. Ini ada tawaran ya, jujur aja nih, langsung aja nih. Gaji 5 juta, tapi meninggalkan sholat. 1 juta, tapi tetap sholat. Pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, awas. Saya dari awal ingatkan. Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena ada tantangan nanti untuk sekedar jadi penjaga toko, ninggalkan Jumatan. Ada kondisi begitu. Dan yang paling aneh itu begini, dia sadar yang ngasih rezeki Allah. Dia tahu Allah yang ngasih rezeki, tapi dia meninggalkan perintah Allah, kan gak nyambung. Kan jaka sembung minum bandrek itu, meriang, gak sehat, tidak sehat. Nah, jadi ini yang kedua, ketika dalam kehidupan kita ada kondisi untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang, maka itu termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahsullahu ti'adhun wan zijarun 'anil maharim. Dia datang kepada Nabi untuk dijelaskan yang gak boleh menurut Islam itu apa. Maka ini manhaj kita. Tidak hanya belajar itu yang diperintahkan, yang dilarang juga pelajari. Apa aja yang dilarang? Ada sab'ul mubiqat, urutan pertama, 7 yang mengantarkan pada kecelakaan besar. 1 apa? Syirik. Asyirku billah. Awas, syirik itu sekarang cabangnya banyak. Ya. Dari cabang-cabang yang kelihatan langsung sampai cara mengatasi hujan tuh bisa ada syirik di dalamnya. Kenapa melemah suaranya? Sampai cara mengatasi hujan pun itu bisa syirik. Tuh. Awas, hati-hati. Syirik tuh kalau nggak tobat sampai meninggal, itu nggak bisa dibayar dengan apapun karena jaminannya langsung neraka. Ya, inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Syirik itu kalau nggak tobat dan dia meninggal, peluang diampuninya tidak ada. Ya, makanya selama hidup berusaha untuk tobat. Nanti babnya banyak, nggak kerasa, halus-halus gitu, halus-halus. Semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kalimat sudah aneh-aneh tuh. Ya, yang betul itu hormati keyakinan orang lain, jangan diganggu, hormati. Masing-masing ibadah, saling menyayangi dalam keduniaan, rukun dalam ibadah itu tidak harus dicampurkan, dihormati, lakum dinukum. Jadi, ini saudara-saudari kita yang Kristen akan kedatangan paus, hormati, biarkan dengan ibadahnya, jangan ada yang mengganggu, berikan kelancaran, kemudahan, tapi tidak harus ikut-ikutan. Jangan dicampur-campur, jangan paksa juga yang non-muslim harus ikut-ikut ke ritual orang Islam. Bukan begitu caranya, itu bukan toleransi beragama, itu campur aduk paham baru, keyakinan baru itu. Nah, tergabung di dalamnya sifat syirik itu, nanti hati bahaya.
Saya bertanggung jawab dengan kalimat ini. Kalau urusan akidah tegas saya. Karena di situ ada bahaya yang luar biasa. Kalau akidah tuh saya tidak ada toleransi dalam konteks toleransi yang diberikan ringan-ringan yang membahayakan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance. Maksud zero tolerance itu adalah saling menghormati, saling menjaga ya dalam kedamaian, dalam konteks lakum dinukum waliyadi. Jelas sampai sini? Nah, jadi jangan sampai adzan sholawatan di tempat ibadah orang lain. Yang orang lain juga bingung, ngapain adzan di sini gitu kan? Ya, di masjidnya kehilangan yang adzan. Tetapkan dengan cara yang benar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi dalam pekerjaan tuh? Minta sama Allah. Ada masalah jangan pergi ke pohon. Ya. Jangan cari benda-benda aneh. Ya. Ini kalau saya ngambil air di tempat ini akan dimudahkan urusan saya. Iya, kalau Anda haus, dimudahkan urusan haus Anda, hilang hausnya kalau Anda minum. Ya, tapi kalau Anda bawa dalam urusan yang Allah segala pemilik kuncinya, bahaya. Urusan hujan, udah banyak, nggak hujan-hujan, istisqa. Niatin yang benar, banyak istighfar. Kalau pengen hujan itu dialihkan, berhenti, ada hadisnya di hadis Muslim, lengkap dengan ayatnya, dengan hadisnya, dengan caranya. Ya, koneksinya langsung dengan Allah, dikasih caranya melalui Nabi. Jadi nggak usah aneh-aneh. Kalau punya panci buat masak aja. Ya, nggak usah apa bahasa Rusia tuh ditakol-takol. Udah. Ya, maaf ya dukun-dukun tobat, ayo. Tobat. Ini karena saya sayang. Kan dukun itu bukan profesi. Ya, nggak apa-apa. Itu disampaikan saja kan karena sayang. Kalau nggak disampaikan itu salah. Ya, kemudian apalagi pembunuhan. Kayaknya gampang benar sekarang gitu. Dianggap ringan. Itu dosanya besar loh. Membunuh itu kalau direncanakan sengaja, korbannya orang beriman, itu dia seakan memesan 5 hal yang sangat berbahaya. 5 itu ada di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-93 tuh. Hati-hati ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang merencanakan pembunuhan dan korbannya satu orang, dia beriman lagi. 1 fajazauhu jahannam. Dia sedang pesan kapling di neraka jahanam. Awas, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Enggak akan keluar tuh. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. Wa la'anahu, 4 dilaknat oleh Allah. 5 wa a'addalahu 'adzaban 'azima, sudah di neraka jahanam dijanjikan siksanya berlipat. 5. Kalau ada ancaman tinggi berarti extraordinary crime. Bahaya. Makanya pulang dari luar negeri naik pesawat, di perjalanan pramugari saat akan masuk daerah Indonesia, wilayahnya diumumkan jangan bawa narkoba. Penaltinya bisa death, hukuman mati. Kenapa ada hukuman mati? Karena perilakunya membahayakan. Makanya di Korea Utara, di Cina misalnya, korupsi hukuman mati. Di Korea Utara hukuman matinya lebih ngeri, pakai rudal. Gitu. Jadi kalau masih ada yang pengen korupsi, yang pengen dirudal. Ya, kenapa? Untuk menghambat supaya tidak nekat melakukan itu. Jadi ketika ada hukum di Islam itu ketat, supaya muncul ketentraman, harmoni dan kehidupan. Itulah kenapa ketika kisos itu muncul untuk menghadirkan kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau engkau mikir tahu esensi hidup, di situ ada kehidupan, bukan ingin potong orang, bukan ingin pancung orang, bukan, tapi supaya menyadarkan orang jangan berlaku begitu. Kalau tetap berlaku begitu ya memang pengen dipancung kayaknya. Ya cuman pengen ditembak, cuman pengen dihukum begini, kalau masih nekat. Jadi hukuman yang extraordinary itu jangan ditipis-tipiskan sehingga dianggap sebagai perbuatan yang biasa. Korupsi hukuman 20 tahun, peluang remisi 10 tahun, peluang dikurangi, peluang ada grasi, ya dianggap biasa. Dihitunglah menjadi proyek. Kalau kalau si fulan ini korupsi 300 miliar, maka akan masuk penjara, udah dihitung dulu 20 tahun, ada remisi, kemungkinan ini 20 jadinya 8 tahun. Biaya untuk tinggal 8 tahun di situ segini. Oh, dari 300 kepake 100, untung 200. Untung disebutnya tuh. Jadilah korupsi sebagai proyek. Ini dipotong nanti nih gitu ya. Video nih. Ini kan bahaya. Makanya ini kita belajar tarkul ma'asi, zikir, datang ke pengajian supaya dekat dengan Allah, ibadahnya naik, maksiatnya hilang.
Makanya muncul fikih-fikihnya. Boleh di masjid, kaji fikih bisnis. Yang hadir yang pebisnis, pedagang, supaya ngaji. Yang dilarang itu apa? Apa itu riba? Kenapa nggak boleh riba? Jenis riba apa? Dampak riba ke pribadi apa? Ke rumah tangga bagaimana? Di akhirat seperti apa? Dipelajari. Cara berbisnis tanpa riba bagaimana? Kumpul, bikin ekosistem. Ya, bikin kelompok. Teman-teman yang pengen bekerja dengan baik. Nanti kalau itu jadi baik, ribanya hilang, semua jadi baik. Apa bahayanya menipu? Apa bahayanya berdusta? Mau online, mau offline tetap nipu. Itu. Bahayanya apa? Itu dampaknya banyak loh. Harta-harta yang haram dan sebagainya itu ada. Keperilaku berpengaruh. Nah, kalau kita mengaji seperti itu, dijaga dari maksiat jadi baik. Terkoneksi dengan Allah jadi mulia. Itu yang dimaksudkan tuh itu. Itulah yang dilakukan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Datang kepada Nabi dengan niat jadi orang baik, pengen belajar tambah ilmu, pengen belajar tambah taat, menghindari maksiat. Sempurna. Nah, tinggal yang ketiga ini. Puncaknya pada yang ketiga, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kan ayatnya baru sampai situ tadi dibacanya. Aw yadzakkaru fatanfa'ahud. Nah, cuma yang kedua ini harus pakai iman. Saya ulangi, yang kedua harus pakai apa? Karena nggak mungkin orang mau ngaji begini kalau nggak ada iman. Dari mana taunya? Az-Zariyat ayat berapa? 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan dengan zikir karena hanya zikir yang bermanfaat bagi orang beriman. Nah, semoga kita digolongkan pada orang beriman itu. Oke? Okay? Evaluasinya, 1, sampai hari ini kita mengaji, mari saling berevaluasi. Jadi lebih baik. Ya. Jadi lebih baik, lebih mulia. Kemudian mohon maaf, saling mendoakan ya. Karena saya juga sama. Banyak kekurangan, saya minta maaf. Saya itu yang paling saya takut begini. Anda itu kan ngaji di sini untuk kenal Allah, cari akhirat. Yang paling saya takut itu justru saya yang gagal. Hanya mencari dunia. Maka perjuangannya tidak mudah. Ya, tolong doakan supaya ditanamkan keikhlasan, kekuatan dan sifat-sifat yang baik di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, materi kita tetap kita runtutkan supaya terkurikulum dengan baik ya. Kalau saya ajarkan, mohon maaf karena saya ngambil referensi agak banyak dari tafsirnya. Nanti mungkin ada rekaman-rekaman ini boleh jadi besok lusa nanti bisa dibukukan supaya jadi paduan yang lebih terukur ya. Nah, jadi kalau bawa paling poin-poinnya saja. Ya mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan. Kemudian ini ada rombongan dari Tegal, Masya Allah. Mana wong Tegal? Di luar. Berapa ini satu bus? Perwakilannya mana? Yang dari Tegal mana Tegal? Tegal. Tegal Lega atau Tegal itu? Ada? Betul ada enggak? Oh, kertasnya aja. Ada di luar? Ada. Oh, baik. Antum berapa? Satu bis? Satu bis. Laki-laki perempuan? Aksar perempuan. Takalam Arabiya? Naam? تخرجت في غندر تتكلم عربية ما شاء الله الساعة كم من تقال؟ ما شاء الله إذن هنالك إخوة من انتقال أتوا هنا في الساعة 9 هم ما شاء الله جاءوا من انتقال وصلت الساعة 9 البارحة من هناك وصلوا هنا للانضمام معنا إن شاء الله في هذه المناسبة المباركة أتمنى إن شاء الله الرضا من الله سبحانه وتعالى آمين. Assalamualaikum. Jadi waktu kita ngasih ditipkan tuh lewat angkatan darat dengan Basnas untuk ke Palestina, saya bilang sama Panglima, Bang, izin, saya mau ngasih pesan ke warga di Gaza bahwa bantuan kita akan disalurkan dan sampai. Silakan Ustaz. Kamera sudah di sini, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fi Gaza masyaallah alhamdulillah al-an fi kada 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 wa kada wasil hada. Itu di belakang jenderal-jenderal amin. Lalu pulang kita ngobrol ketawa, Bang, saya bukan sedang berdoa, saya sedang ngobrol. Baik-baik alhamdulillah ya. TNI baik, Polri juga Masya Allah sekarang sudah mulai menghafal Quran.
Tegal, 1 bis ya. Baik, mana staf saya? Mas, ini tolong ini, nanti biaya bisnya diganti ya, dicatat ya. Ya, pulang, kasih. Baik, ada lagi? Udah. Ini ada 2 menit. Saya ingin bertanya soal harta. Saya pernah memberikan jam tangan kepada orang tua saya. Uangnya saya peroleh dari cara yang tidak halal. Sekarang saya sudah hijrah, apa yang harus saya perbuat dengan jam tangan dan sisa harta yang peroleh dengan cara tidak halal tersebut? Pertama, alhamdulillah Anda diberikan oleh Allah kesadaran yang mendalam untuk mengoreksi itu semua. Yang kedua, kalau ada hartanya beli jam tangan yang sama, hadiah kan. Pak tuker ya, yang itu sama yang ini. Kenapa, kan sama aja? Iya, tapi ini lebih baru. Saya lebih senang ngasih yang baru dibandingkan yang lama, lebih bagus. Oke. Ya, tidak harus menyebut itu haram Pak dulunya. Ya, itu namanya ilmu hikmah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jamnya sebetulnya baik-baik saja, cuman pekerjaan Anda yang melahirkan jam itu jadi bermasalah. Dan jangan dihancurkan jamnya, haram nih, tidak. Ya, Anda bisa misalnya alihkan kembali, ya, bisa dialihkan dengan misal taruhlah dijual, hartanya digunakan bukan untuk yang dimakan, ya untuk jalan, sumbangan bangun jalan apa gitu ya, dan diniatkan untuk taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Apalagi ya? 1. Saya mohon maaf yang kemarin itu karena saya tuh 6 pekan belum berhenti dari dulu kita terakhir di sini itu. Ya, jadi kemarin yang dibawa itu belum ada jeda untuk dilihat. Yang kan saya bilang bulan lalu masih ingat gak? Nanti insya Allah yang belum dijawab saya sambil jalan dijawab ya gitu ya. Nah ternyata itu kesempatannya nggak ada untuk melihat. Jadi jalan begini pas masuk mobil nggak sempet karena kan ngejar lagi dan sebagainya. Ya di pesawat malam, mau dibaca gelap. Gitu kan? Dan seterusnya. Kalau di kamera kan nanti yang lain repot gitu. Ya ngelihat dan sebagainya. Nah terus kalau mau nulis jangan panjang-panjang begini ya. Intinya aja. Ntar saya simpen deh. Ya. Ada anak dari Lampung tidak bisa melihat dari umur 1 tahun. Masya Allah. Mulai menghafal Quran dari kecil, sekarang sudah 5 juz. Masya Allah. Nama Gibran. Ada Gibran di sini? Ada. Udah, nggak usah dipanggil, Mas. Udah. Ada aja kan, yang penting ada. Ya, dapat hadiah ya, supaya semangat. Catat ya, dapat 10 juta ya. Nah, wow, mungkin. Saya uangnya bukan punya saya. Allah nitipkan aja kasih. Dah, nanti yang betul ya, belajarnya semangat sampai selesai hafal Quran. Kalau hafal Quran, Ustadz masih hidup, nanti insya Allah dikasih hadiah umroh ya. Nah, insya Allah. Apalagi panjang tuh nanti, nanti ya. Cukup ya, nanti ini saya baca atau nggak apa-apa saya baca dulu sebentar. Izin ya, boleh ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertanyaan ini sampai pada Ustadz Adi dengan baik. Sampai, udah, saya pegang. Ustadz, insya Allah bulan depan saya mau umrah, sudah daftar sejak Juli kemarin. Selama menunggu jadwal saya berusaha belajar mengaji, salah satunya dengan mengikuti kajian Ustadz di YouTube dan masjid ini sudah 3 kali ini. Kurung tutup. Saya ingin punya bekal saat ke Tanah Suci nanti, tapi Ustadz apakah taubat itu harus salat taubat agar taubatnya sempurna? Mungkin sebagai penanda saya takut salat sudah salat taubat tapi melakukan hal yang tidak baik lagi. Saya masih bingung bagaimana memantapkan hati untuk itu. Sedangkan bulan kemarin saya pernah bermimpi melihat Ka'bah dalam jarak dekat. Ketika saya ingin memotretnya, itu terhalang pilar-pilar. Sehingga saya harus menepi meninggalkan acara reuni yang pada mimpi itu saya juga sedang ikuti. Kalau tidak ingin terhalang, bangun jangan mimpi. Mohon kiranya bisa menjelaskan. Pertama, bangun dari tidur supaya ada kesadaran yang baik untuk mengkaji ini. Kedua, bersyukurlah dengan kalimat ini. Artinya taubat kita sudah di jalan yang benar. Karena ingin diterima oleh Allah.
Quran surah keempat. Surahnya surah apa? Surah An-Nisa. Ayatnya berapa? 17. Bunyinya bagaimana? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu ketika ada orang merasa sadar salah, dia bergegas bertobat mengoreksi dirinya. Dan saat itulah Allah menerima taubatnya. Jadi ketika Anda sudah merasa salah, ingin berubah, itu pertanda awal Anda dibimbing oleh Allah. Apalagi sudah sholat. Semua sholat itu fungsinya taubat. Semua sholat berfungsi taubat. Karena dalam sholat itu kita ada istighfar, dalam sholat itu ada penyesalan, ada ketundukan, bahkan bacaan iftitah pertama itu di antara 9 ada nilai taubatnya. Contohnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad. Allahumma abdilhu. Kemudian Allahumma ghsilni bil ma'i wal barad, ya, maghsilhu. Kemudian terakhir apa? Minal khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, aku menyadari aku ini banyak salahnya. Maka mohon jauhkan antara aku dan kesalahan yang aku perbuat sejauh timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Aku tak ingin melihat lagi kesalahanku di akhirat nanti saat semua kesalahan sekecil apapun diungkap. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Saya enggak mau melihat itu ya Allah, sekecil apapun. Kalau memang pekat, bersihkan ya Allah seperti noda dibersihkan dari pakaian. Kalau memang sangat pekat, ya Allah, mohon hilangkan walaupun harus menggunakan air yang sangat dingin. Maksudnya, saya ingin ikuti apapun ya Allah, meskipun dibasuh dengan air yang sangat dingin, yang penting hilang semua kesalahan yang pernah saya kerjakan ini. Maka sholat Anda kepada Allah dengan doa yang sudah kuat, kemudian berzikir. Setelah itu, tinggal satu, jangan terjebak pada jebakan setan. Di antara cara setan, memberikan was-was kepada manusia yang tobat dengan mengingatkan kembali, dan memberikan bisikan kepada jiwanya belum tentu diterima, belum tentu diterima. Padahal dengan dia sudah sholat itu sebagai tanda awal Allah menerima taubatnya. Tanda keduanya apa? Dia merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah dikerjakan. Tanda ketiganya apa? Dia berjanji merubah dirinya lebih baik dan meninggalkan perbuatan dulu yang pernah dikerjakannya. Anda sudah punya tanda pertama. Tanda keduanya nggak suka pada yang dulu sudah ada. Tinggal tanda ketiga. Tinggalkan provokasi setan, beralih pada perbuatan yang baik. Kalau Anda sudah yakin, setan itu pasti akan putus asa sendiri. Ya, gampang cara ninggalin setan tuh gini. Kalau terus-terusan goda, tinggalin aja, minum teh aja. Ya betul. Saya ajak bicara sama diri saya. Kalau sudah kita ngerjain sesuatu, lagi ngerumuskan fatwa ini, setan ganggu. Ganggu. Saya tinggal minum teh. Minum teh aja. Ayo ganggu. Kita ajak ngobrol diri kita tuh. Ayo ganggu. Udah nggak ada, nulis lagi gitu. Ya, nggak apa-apa. Memang nggak lucu juga gitu. Tapi kan kita yang merasakan sendiri. Ada bagian-bagian tertentu kita mengajak kepada diri kita untuk bicara. Ulama-ulama besar dulu begitu. Hei nafsu, engkau ini masih mau goda aku, sedangkan aku sedang mendekati Allah dalam ketaatan. Apa kamu nggak tunduk sama Allah? Jangan dulu buka sekarang, nanti. Jangan makan yang ini, tahan. Itu dulu latihan tuh begitu, ada riyadhahnya. Nah, latihan-latihan itu terasa ringan, tapi ada sanadnya. Sanad bersin, dari yang pemula sampai yang serius tuh ada. Tadi kan banyak yang bersin tuh. Ada, ngaji deh yang lengkap. Di hadis Muslim, nomor hadis 537. Rawinya siapa? Muawiyah. Anaknya siapa? Hakam. Marganya apa? As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Baru masuk Islam, awal-awal ngaji. Baru taunya fikih sholat, biasa. Belum tahu intinya bagaimana. Baru tahu kalau orang bersin, jawabnya rahamukallah. Jamaah yang lain juga belum tahu umum, baru awal-awal. Begitu Nabi sholat, kata beliau, tadi kan kalimatnya, baina ana usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala, ketika saya sholat bersama Nabi jadi imam, ada yang bersin jamaah. Saya refleks jawab, yarhamukallah, dalam sholat. Ya kan? Jamaah yang lain langsung nengok begini. Ya. Terus menepuk paha mereka, ngasih tanda. Maksudnya apa? Jangan ngobrol gitu. Nah, kejadian itu ada di masa Nabi. Antum kalau nggak ngaji begitu nggak tahu kan ada yang begitu juga. Itu nanti ditetapkan oleh Allah sebagai fikih. Boleh jadi di masa depan ada yang begitu. Baru masuk Islam, baru belajar misalnya, atau baru awal-awal hijrah belajar, sholat. Kan ada yang bersin, atau bahkan imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadsin, alhamdulillahirrabbilalamin. Yarhamukallah. Ya kan? Kan nggak begitu. Tapi yang indah apa? Semua ketika ditepuk diam, begitu selesai sholat, Nabi langsung bilang. Nah, komentar Nabi ini yang kemudian menjadikan sesuatu yang dikenang. Kata Muawiyah ini, saya tidak pernah mendapati sosok pengajar terindah muallim seperti Rasulullah. Nabi membuat kalimat umum, menatap semuanya dengan mengatakan,
Kalau sedang sholat, kamakala, tidak baik berbicara di luar sholat. Hendaknya kita fokus. Terus senyum ke semuanya itu. Jadi yang salah tidak merasa dipersalahkan, yang belajar tidak merasa digurui. Nah itulah tadi, tazkiyah tadi. Nanti kalau kita bisa maksimalkan insya Allah baik. Saya tidak punya apa-apa, ya, hanya menyampaikan apa yang Allah titipkan. Kalau ada ilmu sampaikan, ada apa sampaikan. Tapi jangan dijadikan sebagai acuan. Maksudnya begini, jangan sampai kan ada sehari kadang 1000 tuh masuk permintaan. Di antara permintaan itu awalnya pernyataan, Ustadz, selama ini saya terjerat oleh riba, begini, saya ingin tobat utang saya sekian, mohon utang berkenan untuk melunasinya. Nah, kalau yang gitu datang ke Baznas ya. Baznas, ke masjid dan sebagainya. Kalau ada, alhamdulillah insyaallah. Kalau tidak ada, mohon dimaklumi. Kita berbagi dalam kebaikan, saling menjaga insyaallah. Maafkan saya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemuliaan dan semoga kita dijaga oleh Allah sampai kita berpulang dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من المخلصين أخلص نيتنا يا أرحم الراحمين الحصول على رضاك كما تحب وترضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك